Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920505104 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Perpajakan 1 oleh dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE/MAK, semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Ya teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perpajakan 1. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang PPh pasal 21. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Dirjen Pajak nomor Per/PJ/2016 tanggal 29 September 2016. Yang selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP setahun berlaku mulai 1 Januari adalah sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari suatu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. Selanjutnya, pekerja istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain. Dan yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga dalam garis keturunan lurus atau derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, penerima pensiunan berkala yang dibayarkan secara bulanan. Yang ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Ya teman-teman, bisa perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada lapisan penghasilan kena pajak untuk PKP, penghasilan kena pajak dengan tarif pajak, dengan NPWP dan tanpa NPWP. Yang pertama yaitu jika PKP sampai dengan 50 juta, maka tarif pajak yang dikenakan jika mempunyai NPWP 5% dan tanpa NPWP 6%. Jika di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajak dengan NPWP 15% dan jika tanpa NPWP 18%. Jika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak dengan NPWP 25% dan tanpa NPWP 30%. Jika di atas 500 juta, tarif pajak dengan NPWP 30%, tanpa NPWP 36%. Ya teman-teman, tadi adalah materi kita tentang PPh pasal 21. Agar kalian lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya yaitu Rohmat Nayawan, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua
setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Rohmat Nayawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Rohmat Nayawan ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Rohmat Nayawan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli 2016, Rohmat Nayawan hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah, ya teman-teman, untuk menghitungnya langkah pertama kita menghitung penghasilan. Yang pertama tadi ada gaji 8 juta rupiah, dan yang kedua ada premi jaminan kecelakaan kerja yaitu 0,50% dari gaji atau 0,50% dikali 8 juta yaitu 40.000. Yang ketiga ada premi jaminan kematian 0,30% dikali 8 juta yaitu 24.000. Maka didapatkan penghasilan bruto yaitu 8.064.000. Yang kedua yaitu pengurangan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto yaitu 5% dikali 8.064.000 yaitu 403.200. Yang kedua membayar iuran jaminan hari tua 2% dari gaji yaitu 2% dikali 8 juta 160.000 dan iuran pensiun 100.000. Maka didapatkan pengurangan totalnya yaitu 663. Untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan dikurangi pengurangan, maka didapatkan hasil neto sebulan 7.400.800. Sekarang untuk mencari penghasilan neto setahun dikali 12 yaitu 88.809.600. Selanjutnya itu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta dan untuk WP menikah 4.500.000. Karena dia tadi tidak memiliki anak maka tidak ada tanggungan. Maka total PTKP adalah 58.500.000. Untuk penghasilan kena pajak setahun yaitu 88.809.600 dikurangin PTKP yang mendapatkan hasilnya yaitu 30.309.600. Sekarang kita itu PPh pasal 21 terutang. 5% dikali 30,3 5% dikali 30.309.600 maka didapatkan hasil 1.515.480. Ini adalah PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun. Nah, maka jika PPh pasal 21 bulan Juli adalah 1.515.450 dibagi 12, maka hasilnya itu 126.290. Jadi, PPh pasal 21 bulan Juli adalah 126.290. Ya, teman-teman, itulah tadi contoh soal atau contoh kasus dari PPh pasal 21. Oh iya, jangan lupa dicatat ya, untuk pegawai ada biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan biaya maksimal Rp500.000. Dan yang kedua, biaya tanggungan maksimal 3 orang atau 3 dikali 4.500.000 maka 13.500. Ya teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.